على عادتنا عند افتتاح مجالسنا بسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Kemarin sampai pada cabang iman yang ke-17, yaitu mencari ilmu. Qala Rasulullah dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamu belajar sira kabeh al-ilma ing ilmu. Fa inna ta'allumahu krana sedune mempelajari ilmu lillahi hale krana Allah iku hasanatun sampun merupakan ngamal bagus sing sempurna. Belajar ilmu nembe dipelajari niku sampun merupakan kesaenan sing sempurna. Dereng mangke nek diamalake wa dirasatuhu taindres ngilmu tasbihun iku padha karo maca tasbih. Jadi kalau kita habis ngaji sampai rumah diulang kembali, dibaca, diingat-ingat, itu nilainya sudah sama dengan membaca tasbih. Wal bahsu utai bahas anhu mengenai ilmu jihadun padha karo perang sabilillah. Membahas tentang ilmu sama dengan perang sabilillah yang biasa didengar dan dibahasakan dengan bahsul masail. Membahas beberapa permasalahan agama. Itu nilainya sudah seperti perang sabilillah. Maka kalau sudah dalam keadaan tenang seperti ini, jangan cari perang. Perang itu rekoso. Tidak bisa kerja, tidak bisa sekolah, tidak bisa belajar, tidak bisa ibadah. Maka perangnya masa-masa yang dalam keadaan tenang adalah membahas tentang ilmu, mengajak orang lain beribadah. Itu termasuk jihad fisabilillah. Memperjuangkan anak untuk kenal Allah, mau beribadah dengan benar, itu juga jihad fisabilillah. Wa talabu golek ilmu ibadatun iku ibadah. Mencari ilmu juga ibadah. Yang istimewa lagi, siapa yang berjalan mendatangi majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan orang itu untuk jalan ke surga. Baik di dunia maupun di akhirat akan dimudahkan jalan menuju surga. Masa di dunia ada jalan menuju surga? Banyak. Masjid itu jalan menuju surga, majelis ta'lim jalan menuju surga, menolong orang yang sedang kesusahan jalan menuju surga, berbakti terhadap kedua orang tua jalan menuju surga. Orang yang punya peduli mencari ilmu akan dimudahkan pada hal-hal seperti itu. Kalau kita tidak punya kepedulian untuk mencari ilmu, maka tidak ada kepengen untuk birrul walidain, kepengen datang ke masjid, tidak ada kepengen menolong orang susah, tidak ada. Karena ilmu sendiri itu akan mengarahkan ke semua itu. Ilmu sendiri itu mengarahkan ke jamaah, ke masjid, berbakti kepada orang tua, menolong orang susah, menghormati orang yang lebih tua, kasih sayang kepada yang muda, dan seterusnya. Wa ta'limuhu taimulangake ilmu sedekahun niku sedekah. Jangan dianggap orang yang ngajar di TPQ itu sedekahnya tidak banyak. Banyak itu.
Seberapa banyaknya, seberapa dia mengajarkan Al-Quran. Satu huruf saja itu sudah 10 kebaikan yang disedekahkan kepada anak didiknya. Bayangkan kalau ada guru TPQ mengajar anak didiknya sampai khatam satu Quran, sudah berapa juta itu pahala yang diterima sebagai sedekah. Wa badluhu tay nyerahno ilmu li ahli marang ahli ilmu qurbatun iku ngamal sing dadekno keparek marang Allah. Menyerahkan ilmu pada ahlinya itu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya apa menyerahkan ilmu pada ahlinya? Ini orang kalau tak kasih ilmu diamalkan. Ini tanda-tanda orang yang ahli ilmu. Tapi kalau orang dikasih ilmu dan diamalkan, hanya dibuat pengalaman, justru memberikan ilmu pada orang yang hanya dibuat pengalaman, itu mengkhawatirkan. Karena bisa-bisa dia tidak mempelajari ilmu itu, tidak mengamalkan ilmu itu, bahkan hanya untuk pengalaman, terkadang untuk menipu orang dengan ilmunya. Wal fikru utawi mikir-mikir fil ilmi mengenai ilmu ya'dilu iku bisa membandingi asyama ing poso. Sampai di rumah tadi kok ada hadis yang tak mudeng ya saya. Itu maksudnya gimana? Terus dipikir, diulangi. Itu sudah membandingi dengan puasa. Wa mudzakaratu ta mudzakarah ilmu ta'dilu iku bandingi al-qiyamah ing salat dalu. Mudzakarah tentang ilmu itu membandingi dengan salat malam. Contoh mudzakarah tentang ilmu, kamu tadi malam berangkat enggak ya? Oh ya berangkat. Apa yang diterangkan kemarin ya? Saya ada yang lupa itu. Tolong diingatkan. Oh kemarin bahas tentang adab makan, membahas tentang adab di masjid, membahas tentang bagaimana memikirkan anak istri, membahas tentang bagaimana berhubungan dengan tetangga, saling mengingatkan. Itu namanya mudzakarah. Itu tidak kalah dengan yang sholat tahajud. Qala Rasulullah dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubil ilma golek sira al ilma ing ilmu walau bainaka senajan antarane awakmu wa bainaulan antarane ilmu bahrun utawi segara minnarin saking geni. Carilah ilmu walaupun di antara kamu dan ilmu itu terhalang lautan api. Seberangi karena saking pentingnya ilmu. Setiap amal yang dilakukan dengan ilmu dan benar itu pahalanya sangat luar biasa. Contoh saja, tidak usah jauh-jauh. Ada orang yang jahit baju satu potong 500.000. Ada yang satu potong 3.000. Itu apa yang membedakan? Yang satu bisa dapat upah 500.000 tailor, yang satu dapat 3.000 istilahnya koden, borongan. Apa yang membedakan? Ilmu. Dokter spesialis satu kali nutul dodo 5 juta. Dokter puskesmas tidak ada yang bayar. Ya. Apa yang membedakan antara kedua dokter? Ilmunya. Orang ahli masak, kuki itu ada yang satu hari dengan gaji 500.000, ada yang satu hari 25.000. Apa yang membedakan? Ilmu. Bengkel apa saja. Itu antara yang berdasarkan ilmu dengan sempurna dengan yang asal-asalan sudah nampak jauh perbedaannya. Wa qala Rasulullah dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlub
golek sira al ilmu ing ilmu minal mahdi mulai sangka bandulan ilal lahdi tumeka jero kuburan. Carilah ilmu mulai di atas bandulan sampai ke dalam kuburan. Kapan kita ngaji di atas bandulan? Maka orang-orang kuno itu luar biasa. Setiap menjalankan sesuatu itu pakai dasar. Cuma orang kuno itu tidak seneng kakean ngomong. Bandul anaknya, ya Nabi salam alaika, sampai baca itu. Itu apa? Itu mengajari anak yang sedang diayun. Apa dia mendengar? Mendengar. Apa dia reaksi? Reaksi. Nanti kalau sudah besar dia akan tahu itu. Sama kejelekan-kejelekan yang dijalankan kedua orang tuanya itu direkam sama anaknya yang masih bayi. Dari mana ada anak bisa miso sementara tidak ada yang ngajari? Karena ketika di bandulan bapaknya sering miso. Walaupun di jalan jauh sana, tapi dengar anak itu. Ya, kejahatan turunan itu kan ada. Kenapa tiba-tiba itu dia besar bisa mencuri, nyopet dan lain sebagainya? Itu yang dijalankan orang tuanya. Maka sering dengarkan kepada telinga anak kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, zikir, sholawat, subhanallah, alhamdulillah. Dengan sambil bandul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu jangan dikira anak ini tidak mendengarkan dalam ayunan. Itu pelajaran ketika masih dalam ayunan. Sampai ke dalam kuburan. Apa pelajaran ketika kita berada di dalam kubur? Talqin. Jadi talqin itu pelajaran terakhir bagi manusia. Maka kalau tidak ditalqin kurang sempurna. Walaupun tidak dosa, karena talqin itu hanya sunnah, ditinggalkan tidak dosa, tapi kurang sempurna ngajinya. Tinggal satu kali tok kalau tidak dijalankan, eman. Jadi talqin itu pelajaran terakhir ketika manusia masuk di liang kuburnya. Rasulullah SAW mengajarkan kita, carilah ilmu mulai dalam ayunan sampai masuk ke liang kuburan. Anna ta'allumal ilmi, setuhune mempelajari ilmu, fardun iku hukume wajib, fi jami'il awqati ing dalam sekabehane pira-pira waktu, wal halati lan pira-pira tingkah. Artinya mempelajari ilmu itu kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, itu diupayakan bisa mendapat tambah ilmu. Kalau kita ini tidak kena penyakit malas itu loh Pak. Semua orang ngalim semua. Cuma rata-rata kena penyakit malas umat Islam. Mosok Kang, coba dibayangkan. Kita megang Quran mulai umur berapa? 7 tahun ya. Lu sampai usia 70 kok pancet tidak tahu artinya, bayangkan. Ya? 70 tahun dikurangi 7 tahun, 60 berapa? 3 tahun. Lu kok pancet tidak tahu? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Artinya apa itu, Pak? Siapa yang tahu? Itu kan bahasa Arab, saya orang Jawa kok. Karena penyakit kesetnya itu, mosok 63 tahun kok tidak tahu maknanya. Yang lebih parah lagi, 63 tahun belum bisa membaca. Sementara kita umat Islam. Maka sering saya sampaikan, jangan malu-malu untuk mempelajari Al-Quran walaupun sudah usia sepuh. Karena Rasulullah memberi contoh, Rasulullah belajar Al-Quran pada saat usia 40 tahun.
dan hatam pada usia 63 tahun. Rasulullah tidak malu, masih semangat di usia 40 belajar Al-Quran sedikit sama malaikat Jibril sampai hatam terakhir. Rasulullah usia 63 tahun. Bayangkan, masih ada enggak kita yang usia 25 saja malu mau belajar Quran, padahal baru 25 loh. Ada yang usia 40 katanya sudah tua, saya malu belajar Quran. Loh, kok tua malu? Masih tuaan mana dengan Rasulullah? Di usia 60 masih belajar Al-Quran, 3 tahun lagi baru khatam. 63 tahun Rasulullah baru khatam Al-Quran. Ini kita kena penyakit malu, kena penyakit males, ya. Akhirnya terkadang umat Islam itu sendiri tidak faham tentang Al-Quran, belum mampu membaca tentang Al-Quran. Di sini ada enggak TPK, Taman Kawak-Kawak? Alhamdulillah. Kalau ada luar biasa. Kakak saya itu membuka TPK, Taman Pendidikan Quran Kawak-Kawak. Itu yang ngaji ibu-ibu, ada yang usia 50, ada yang 63, ada yang sampai 70 masih ngaji. Yang mengawali di usia 50 itu juga ada. Jadi baba sampai di rumah sama dengan pelajaran cucunya qiraati. Ya. Jangan malu, ini kita umat Islam. Quran bukunya umat Islam, kitabnya umat Islam. Kok malu? Ada umat Islam malu dengan kitabnya sendiri. Ya, maka ini mari kita contoh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi contoh kepada kita mempelajari Al-Quran di usia 40 dan baru khatam pada usia 63 tahun. Wa qala ba'du salaf, dawuh sapa sebagian ulama kuno. Ulama kuno itu hitungannya sebelum 500 tahun. Itu ulama kuno. Jadi abad 5 niku ulama kuno 1 sampai 5. Qala ba'du salaf, al-ulumu tai ilmu iku arba'atun papat. Ilmu itu ada 4 macam. Al-fiqhu, ilmu fikih, lil adyani, kangge njaga agama. Pertama ilmu fikih untuk menjaga agama kita. Jangan sampai salah dalam berwudu, jangan sampai salah dalam sholat, jangan sampai salah dalam puasa dan seterusnya. Jangan sampai salah ketika jual beli, jangan sampai salah ketika menikahi orang, jangan sampai salah ketika punya hubungan dengan tetangga, keluarga, mertua, anak, mantu. Itu semua diatur dalam ilmu fikih. Watibbu lil abdan, nomor loro ilmu kesehatan. Lil abdani kangge njaga awak. Nggih. Gimana agar mata kita ini bisa berfungsi sampai usia sepuh. Ya. Memang vitamin-vitamin itu penting, wortel dan lain sebagainya. Tapi ada yang lebih penting dan menjaga mata kita untuk selalu sehat, sering memandang Al-Quran. Tapi aja dipentelengi tok. Nanti beli Quran terus dipentelengi tok. Dibuat baca sambil melihat. Tubuh itu punya batas kemampuan, fisik itu punya batas kemampuan. Bagi orang yang tidak memahami tentang fisik, banyak yang sakit sebelum usia yang mestinya sudah mulai sakit. Baru usia 30 sudah kena gula, ada enggak sekarang? Oh ada.
padahal baru 30 loh. Ya. Coba orang kuno itu, Masya Allah, usia 90, 80 itu masih mangan marneng. Ya. Minumnya juga air sumur tanpa dimasak, dan tidak ada kembung, tidak ada mules. Ya, giginya juga masih utuh, matanya masih awas. Karena apa? Beliau pandai merawat. Wan nujumu lan ilmu perbintangan atau falak lil azman untuk menjaga waktu. Orang yang faham tentang zaman itu sukses, mudah sukses. Ini tahun ini ada tanda-tanda seperti ini. Biasanya rendengnya panjang, nimbun garam. Oh, pinter dia. Ya. Walaupun ini garam murah, tapi tahun depan jauh lebih murah. Melihat apa? Tanda-tanda zaman. Maka orang yang faham tentang nujum bisa menjaga waktu. Wan nahwu dan ilmu nahwu lil lisan kangge njaga lisan. Ilmu niku nek cara kula jenengan ngaos diarani napa nek bahasa Inggris? Grammar. Grammarnya perbicaraan Arab itu nahwu. Grammarnya pembicaraan Inggris ya grammar itu bisa menjadi you, bisa menjadi I, bisa menjadi I am, ya bisa menjadi yua dan lainnya. Itu yang ngatur namanya nahwu kalau Arab. Inggris namanya grammar. Kalau bahasa Indonesia namanya apa? Tata bahasa. Itu penting. Orang yang faham logat satu kaum, dia akan terselamatkan dari rekayasa kaum itu. Kalau kita tidak faham bahasa Madura, datang ke Madura belanja, kemudian dengan harga yang dinaikkan 2 kali lipat, kita mau ngomong tidak bisa, ya tertipu akhirnya. Maka ada dawuh man alima lughatal qaum salima min makrihim. Siapa yang faham tentang logat satu kaum, maka dia akan selamat dari upaya kejelekan kaum itu. Wa lam lan becik weruh sira supaya diweruhana anna tahsilal ilmi sedune carane ngasilno ilmu ala nau'aini iku ing atase rong werna. Cara menghasilkan ilmu ada 2 macam. Kasbiyun, ilmu yang datang harus dengan usaha. Wasimaiyun, 2 yang cukup dengan mendengarkan. Seperti bapak-bapak malam ini, ibu-ibu, ini namanya ilmu simai. Ilmu simai itu tidak bawa kitab, tidak nyatet, hanya datang dengarkan. Kalau alhamdulillah pulang ada yang nyandel, ya alhamdulillah. Kalau tidak ya alhamdulillah. Karena iktikafnya di masjid 1 jam itu sudah luar biasa pahalanya. Lah biasanya ngaji yang model cukup mendengarkan ini cepat hilang biasanya. Apalagi kalau rumahnya agak jauh, itu simpangan dengan truk saja sudah hilang ilmunya, karena anginnya truk. Fal kasbiyu mongkote ilmu yang diupayakan, wal ilmu yaiku ilmu al hasilu kang hasil bimudawamati darsi kelawan nglanggengake deres. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan males-malesan beri buku yang ada terjemahannya. Kalau sampai ingin hadis yang sudah diterjemah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa negara mana saja, itu biasanya juga ada itu. Mulai dari hadis Bukhari. Kalau yang ringan-ringan, bahasa Pegon, hadis Nabawi, Arba'in, itu ada terjemahannya. Muntakhab ahadis itu juga ada terjemahannya. Yang di setiap rumah dianjurkan untuk dibaca taklim. Baca taklim itu caranya kumpulkan anak istri, kasih waktu yang pasti kosong.
Baik itu habis asar monggo, habis subuh monggo, habis maghrib monggo. Diupayakan yang anak, istri, bapak bisa kumpul. Satu baca, lain mendengarkan. Besok pagi ganti ibu baca, bapak anak mendengarkan. Besok lagi ganti anak baca, ibu bapak mendengarkan. Terus bergantian. Yang paling mudah dan paling paham difahami, bapak-bapak bisa mencari buku Fadhail A'mal. Itu luar biasa itu. Ini sudah masanya umat Islam digerakkan untuk membaca buku-buku terjemah. Karena kalau menunggui ada ngaji kitab seperti ini, belum tentu 1 bulan ada ngaji seperti ini. Seandainya ada, belum tentu sampean kober ngaji. Seandainya sampean kober, belum tentu bisa mendengarkan sampai selesai. Kadang baru sepertiga sudah tidur. Ya. Tapi kalau baca sendiri di rumah, ayo nak, ini dengarkan hadis Rasulullah. Bapak yang baca besok pagi, bapak ayo dengarkan saya yang baca, ibu yang baca. Bapak ibu besok saya yang baca, anak bapak, bapak ibu sama bapak mendengarkan. Itu namanya ilmu mudawamatud darsi. Sekarang itu hal-hal seperti itu hilang Pak sekarang itu. Sudah jelas belum paham wudu, tidak pernah baca hadis tentang wudu. Ya, maka jadi orang itu harus aliman bi zamanihi. Ini zaman sudah model apa kita harus paham. Ya. Sekarang untuk datang ke masjid ngaji saja itu sudah sulitnya minta ampun. Apalagi yang muda-muda. Saya terkadang itu ngaji seperti ini itu yang saya pikir Pak, kelihatannya generasi putus. Kok bisa? Tidak ada pemuda yang ngaji. Padahal yang hidupnya masih lama kan yang muda ya. Walaupun yang tua lama juga ada tapi jarang. Umat Rasulullah itu biasanya kalau sudah 60, 63 wafat. Ya. Ini malam ini yang 60, 62 biasanya ya 1 tahun, 2 tahun selesai. Nah kalau yang muda belum ada yang datang ngaji, belum ada yang meneruskan, ini artinya akan putus generasi. Dan anehnya di setiap ada ngaji, yang datang tuh yang sudah paham, kan aneh. Yang belum paham kok tidak mau berangkat, kan aneh itu. Saya ngaji di masjid bab wudu, yang datang sudah bisa wudu semua. Naik bab sholat, yang datang sudah bisa sholat semua. Yang belum bisa wudu, belum bisa sholat kok tidak mau datang. Ini loh yang memprihatinkan. Ya, saya baca kitab bab zakat, yang datang tuh melarat semua. Padahal zakat itu ngajinya orang kaya, tapi tidak ada yang berangkat yang kaya. Ya, jarang sekali. Saya menerangkan bab kurban, yang datang juga bagian penerima. Ya, bab haji tak baca, yang datang ya kelompok-kelompok yang tilik haji. Yang berangkat itu loh, sudah daftar itu tidak mau berangkat. Yang lebih saya bingung ketika bab nikah tak baca, yang datang usianya 60, 75, ngajinya bab nikah. Bayangkan muspro enggak? Lah pemuda yang mau nikah itu tidak ada kepedulian untuk ikut ngaji. Masya Allah, mudah-mudahan Allah membukakan hati kita semua. Amin Allahumma. Monggo diatasi di setiap rumah baca taklim. Bapak-bapak yang pernah ngaji hadis Nabawi, baca, anak istrinya suruh mendengarkan. Telinga ini kalau jarang mendengarkan sabda Allah, sabda Rasulullah, akan selalu kemasukan berita-berita tentang dunia. Apalagi berita-berita bohong akan menyumpal di telinga kita dan tidak mampu mendengarkan tentang kebaikan.
Fal kasbiyu mongko te sing aran ngelmu kasbi, ilmu yang diupayakan. Wal ilmu yaiku ngelmu al hasilu kang hasil bimudawamati darsi kelawan dawamake nglanggengake deres. Ada yang model wal qiraati lan maca alal ustadi di depan guru, basa kunone sorogan. Ini juga sudah tidak ada sorogan itu. Jarang sekali. Di pondok pesantren saja tidak semuanya pakai metode sorogan. Wasimai utai sing aran ngelmu simai, cukup mendengarkan. Huwat ta'allumu yaiku belajar minal ulama saking para ulama bisamai hanya dengan mendengarkan fi umuriddin ing dalam urusan agama wa dunya lan urusan dunya. Wa hadza ilmu simai yang bermodalkan hanya mendengarkan la yuhassilu ora bisa ngasilake apa ngrungokno tok illa bi mahabbatil ulama, kejaba didasari mencintai para ulama. Karena apa? Kita belajar tidak berhasil kalau tidak mencintai ulama. Karena ulama sumber ilmu. Namanya saja ulama. Ulama itu mufradnya alimun. Alimun itu dari lafal ilmun. Jadi ulama adalah orang-orang yang faham betul tentang ilmu. Kenapa kita tidak berhasil ilmu tanpa mencintai ulama? Suatu yang nopo masuk akal. Kok bisa, Pak? Sampeyan ndak cinta Mbak Wan, ndak mungkin rumahnya ada Mbak Wan. Masuk akal ya? Jelas. Wong sampean dikasih Mbak Wan, orang itu langsung dilemparkan orang lain kok. Dikasihkan orang lain. Karena ndak cinta Mbak Wan. Tidak akan pernah rumahnya ada Mbak Wan. Orang yang tidak mencintai ulama tidak akan pernah di rumahnya ada ilmu. Itu naluri seperti itu. Satu, harus didasari dengan mencintai para ulama. Dua, agar hasil ilmu simai. Wal ikhtilatu lan sering berkumpul ma'ahum dengan para ulama. Sering kumpul kalayan para ulama. Tiang niku tergantung kumpule. Nggih. Kumpul penguasa rata-rata kena penyakit dolim. Kumpul wong sugih rata-rata kena penyakit sombong. Kumpul wong fakir rata-rata duwe penyakit tawadhu. Nggih. Kumpul wong alim rata-rata gampang ngelampahi ilmu, mudah melakukan ilmunya, menjalankan ilmunya. Contoh nih, contoh supire kiai kalau supire jeragan. Begitu masuk mobil, supir dikasih omongan. Aku tak turuse ya, engko nek ana rumah makan gugah. Supirnya siapa itu? Supirnya jeragan. Kalau kiai saya tak tidur ya nak, nanti kalau ada masjid saya bangunkan. Sama apa beda? Beda. Kalau supirnya artis, beda lagi. Kalau ada kafe jangan sampai tidak mampir. Itu tergantung yang diwori bersama dengan siapa itu akan mewarnai. Wal mujalasatu lan sering lelungguhan lahum dateng para ulama, sering duduk bersama para ulama. Wal istifsari lan minta keterangan, nyuwun keterangan minhum saking ulama. Nun sewu badhe tangklet ngeten niku kedahe sepundi. Walaupun tidak bertanya tentang hukum, upayakan punya kesempatan bersama ulama jangan disia-siakan. Tanya tentang solusi hidup, tanya tentang bagaimana merawat anak, tanya tentang bagaimana berhubungan dengan keluarga, dengan istri, dengan mertua, dengan tetangga, antara jeragan sama karyawan. Penting karena ulama punya resepnya semuanya.
Wa yajibu lan wajib alal muta'allimi ing atase wong kang belajar apa ayyan wiya yen to niat sapa wong bitahsilil ilmi kelawan oleh ngasilno ilmu kedah diniati ridhollahi taala ing golek ridane Allah taala. Dalam mencari ilmu harus diniati mencari ridho Allah. Orang bab ibadah apa saja kalau yang dicari ridho Allah, urusan dunia akan ikut. Tapi kalau yang kita cari dunia, dunianya belum tentu ikut, akhiratnya sudah tentu hilang. Itu kalau tidak mencari ridho Allah. Wadarul akhirata lan ngasilake urip no akhirat sing kepenak. Wa izalatal jahli lan diniati ngilangno kebodohan an nafsi saking awake dhewe wa an sairil juhali lan saking sekabehane wong-wong kang bodho. Ketika kita cari ilmu, ya Allah, saya niatkan agar kebodohan yang ada dalam diri saya hilang. Syukur-syukur nanti teman saya akan saya kasih keterangan yang disampaikan agar dia juga ikut hilang kebodohannya. Diniati seperti itu. Wa ihya ad-dini lan diniati ngurip-urip agama. Nun sewu. Kata-kata ngurip-urip iku mergo ape mati napa mergo wis urip? Nun? Mergo ape mati napa mergo wis urip? Mergo ape mati, ngurip-urip. Karena agama semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Wa ibqa al-islami lan diniati nglanggengno Islam nok ngalam donya bil ilmi nganggo ilmu. Diniati ngurip-urip agami Islam. Wa yanwiya lan diniati niat sapa wong bi kelawan golek ilmu asyukra ing mensyukuri ala nikmatil akli ing atase nikmate akal. Tidak ada anggota yang berada di luar yang istimewa melebihi akal. Masya Allah, akal itu Masya Allah. Sampai sudah membaca kapal pesiar yang kapasitas 50.000 orang penumpang. Bon maca. 50.000 penumpang iku 5 desa. Iku desa sing gede-gede, Pak. Berapa tingkat? Ada kolam renangnya, ada lapangan sepak bolanya, ada lapangan volinya, ada barnya, ada apa? Hotelnya. Satu kali pesiar itu biaya 10 miliar. Kelilingi dunia. Sampai kepengen yang seperti itu? Nggak usah. Apa masalahnya? Apapun yang masih bersifat duniawiyah akan sampai pada titik bosen. Titik bosen itu apa? Titik jenuh. Kalau tidak percaya, selama masih urusan dunia ada titik jenuh. Sampeyan seneng dahar napa buah duren. Sampeyan rutina genep 3 dina. Jenuh napa jedoyan? Jedoyan anjen gragas. Nggih. Sampeyan remen iwak napa iwak nus. Pun rutina 3 dina bosan. Masalahnya apa? Di dunia ini Allah tidak menciptakan makanan, minuman, buah-buahan melebihi yang sudah ada. Allah hanya menciptakan itu. Berbeda di akhirat. Walaupun buah yang di akhirat kelihatannya bentuknya sama, tapi ketika digigit ada rasa yang tidak bisa dibayangkan. Digigit yang kedua lebih enak daripada yang pertama. Digigit yang ke-1000 lebih enak daripada yang 999. Digigit lagi yang nomor 1 juta lebih enak daripada yang nomor
Mesti ra iso sampean. Aku iso 1.000.000 kurang 1. Jadi itu nikmat surga. Jadi pantas kalau kita cari, kita upayakan, kita bersusah payah. Lah trimo duren kok direwangi ra salat. Besok kelangan duren akhirat. Nggih. Trimo napa? Ayam bakar kok ndak poso. Padahal itu nanti akan masuk pada kejenuhan. Seandainya kita tidak punya rasa jenuh, untungnya mulai protol. Sudah tidak tedas itu ayam goreng. Seandainya untungnya itu kuat sampai tua, perutnya itu tidak kuat untuk nyelep ayam goreng terus. Maka antara gigi, perut itu punya keseimbangan dalam mengunyah, mencerna semua makanan yang masuk. Sampai usia 75 aja ayam goreng engko ra iso ngising sampean. Perut mules terus. Karena sudah tidak waktunya. Itu seperti itu Allah bikin. Tidak bisa dipaksakan, itu tidak bisa. Karena apa? Fisik punya batas kemampuan. Walaupun nafsu tidak pernah ada batas keinginan. Maka orang yang cepat rusak, yang selalu menuruti hawa nafsu. Fisik itu punya batas kemampuan. Ilate doyan nggih. Untune kuat, perut kadang sudah tidak menerima. Maka di sini penting sekali ilmu tentang kesehatan. Ketika kita ngaji, diniati mensyukuri nikmatnya akal. Akal ini kalau sudah digerakkan, dibuat berpikir, Masya Allah. Kapal terbang yang Arabia Airlines, kapasitas 500 penumpang beserta barang bawaannya. Artinya per satu penumpang dan bawaannya adalah 1 kintal. 1 kintal kali 500 berapa? 50 ton. 50 ton, terus beban kapal terbang itu sendiri berapa? Hampir imbang itu, 50 ton juga. 100 ton terbang di atas dengan kecepatan 2000 km per jam dengan ketinggian 18.000 kaki. Masya Allah. Itu keluar dari akal itu, Pak. Ketika akal dibuat berpikir tentang dunia bisa sehebat itu, apalagi kalau akal kita dibuat berpikir tentang akhirat. Masya Allah. Surga akan disiapkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau akal kita ini dibuat fikir tentang agama. Wasihatal badani lan diniati mensyukuri sehate awak. Walayan wiya ora kena niat sapa wong bihi kelawan oleh golek ilmu iqbalan nasi ing madhepe para manusa. Jangan sekali-kali mempelajari ilmu agar simpati, menarik simpati orang lain. Jangan. Tidak usah diniati. Orang itu kalau sudah alim, orang lain akan simpati dengan sendirinya. Jadi jangan, tidak usah diharapkan. Ya, pabrik itu membutuhkan orang-orang pintar. Kamu tidak usah niat agar diterima kerja di pabrik. Nanti akan cari pabrik itu. Ya, yang mencari itu biasanya apa? Yang setengah pintar, belum yang pintar sungguhan. Ya, kita yang mencari pekerjaan itu karena apa? Belum yang pintar, baru setengah pintar. Bagi yang pintar dicari. Ya, jadi dicari, diangkat untuk jadi apa? Direktur, ya, sekretaris dan lain sebagainya.
Jangan sekali-kali mencari ilmu dengan niat agar simpati orang lain banyak kepada dia. Wastijlabi mata'id dunya, lan kanggo narik kesukaan dunia. Aku tak ngaji nek wis pinter ngalor ngidul tak taripi, satu kali mangkat aku kudune entuk popah semene. Ndak boleh, haram. Tapi kalau ngaji dikasih bisyarah boleh. Wong ndak ngaji dikasih uangnya boleh kok. Pemenang ngaji. Tapi jangan disyaratkan saya mau ngaji kalau upahnya sekian, ndak boleh. Tapi kita harus tahu gitu loh. Nah, kadang ndak tahu ya. Wal ikrami, dan diniati dimulyakno indas sultani, di depan para penguasa, wa ghairihi lan liyane sultan. Wah, aku tak ngaji nek wis mualim, bupati, gubernur beda tunduk ring aku kabeh, mboten angsal, ndak boleh. Wa syu'batus saminata asrata, utawi cabange iman sing nomor 18, nasrul ilmi syar'i, nyebarake ilmu syara'. Liqauli, krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isine dawuh liyuballighi syahidu minkumul ghaiba, liyuballigh supaya gelem nyampekno asyahidu sapa wong sing teka langsung nang majelis ilmu, mingkum sanging sira kabeh kudu duwe kepedulian nyampekno al-ghaiba ing wong sing ora mangkat. Nek tiyang purun anut Kanjeng Nabi niki Pak, mboten enten wong bodho. Taruhlah sak perumahan niki wong pinten? 10.000 wonten. Berangkat 10, yang 10 menyampaikan pada yang 10, sudah 20 menyampaikan lagi pada 20, sudah 40. Itu 1 minggu sudah selesai, beres semua. Lah, kepedulian menyampaikan ilmu yang dimiliki terhadap orang lain, ini yang hilang dari kita. Ya. Yang lain sudah tidak kepingin datang, yang datang tidak punya kepedulian nyampaikan pada yang tidak datang. Padahal Rasulullah SAW dalam hadisnya, hendaknya yang datang di majelis mampu menyampaikan, mau menyampaikan pada yang gaib. Ayajibu, tegese wajib ala sami'i kanggone wong sing krungu langsung, ma ing dawuh aqulu kang dawuh sapa ingsun Kanjeng Nabi mingkum marang sira kabeh, wajib ayyuballigha, yen to nyampeake sapa sing krungu langsung hu ing dawuh, kudu disampaikan man ing wong liya lam yasma kang durung krungu sapa wong hu ing dawuh mau. Masyaallah. Ini sulit Pak, mencari orang yang peduli kepada orang lain itu sulit, tinggal sedikit. Wa hadzal hadisu, ta hadis iki khitabun niku memang dawuh lis sahabati, dateng para sahabat. Mergo ling dawuh zaman sahabat. Tapi ora berarti mung khusus kangge para sahabat. Summaliman, nuli berlaku marang sapa ae ba'dahum sause sahabat ila yaumil qiyamati, ngasi tekane dina kiamat. Kemudian dawuh itu berlaku kepada semua umat Islam walaupun bukan sahabat, dan dawuh itu sampai hari kiamat tetap berlaku. Mulane fayajibu, mongko wajib at-tablighu, apa nyampeake marang wong liya, sapa sing berkewajiban wajib ala ahlil ilmi, ngatasé wong kang ahli ilmu. Yang disebut ahli ilmu itu tidak harus yang bisa baca kitab sampai selesai. Kalau dipahami seperti itu nanti hilang ilmu. Orang yang dikatakan ahli ilmu, contoh kita belajar tentang wudu, mulai pegang air sampai basuh kaki sempurna, berdoa
kok faham, kita termasuk ahli ilmunya wudu dan punya kewajiban menyampaikan tentang ilmunya wudu pada yang belum bisa. Jangan gini, lo mulang lah tugasnya kiai. Lo. Kiai itu satu desa ada berapa? 45 kan? Terus satu desa ada makhluknya berapa? 9.000, 7.000 kan? Nggak mungkin orang 5 ngatasi orang 7.000. Artinya orang yang ahli ilmu adalah orang yang sudah paham walaupun hanya satu bab wudu tak dia paham, maka dia punya kewajiban menyampaikan bab wudu kepada yang belum paham. Itu namanya ahli ilmu. Ojo ngene, engko nek aku wis hafal Quran ya gelem lho. Ayo ngasih mati kedarung ra nyampekno kira. Aku ora kiai kok, mbok kon ngandani. Lah kalau semua nunggu kiai, mulang kiai ngandani kiai, wah lah kiai sak desa mok 5. 5 niku mawon kadang ra rukun. Nah, terus mau ditanggung siapa ini pelajaran tentang wudu, pelajaran tentang sholat dan lain sebagainya. Fa kullu man mongko te sekabane wong ta'allama kang wis belajar sapa wong mas'alatan wahidatan ing masalah siji ngono ae paham iso fa huwa mongko te wong mau iku min ahlil ilmi wis termasuk ahli ilmu biha tentang masalah mau. Wa kullu amiyin utai sekabane wong awam arafa kang wis paham syurutus sholati ing pira-pira syarate salat senajan wong awam mboten diundang kiai mboten diundang ustad dereng hafal Quran dereng iso maca kitab kuning bagi setiap orang awam sekalipun yang sudah paham tentang syaratnya salat fa alaihi mongko wajib ing atase wong mau ayu arifa supaya aweh weruh ghairahu ing wong liya. Dia punya kewajiban menyampaikan pada yang lain. Wa illa nek mboten purun fa wong mau syarikuhu iku minangka bolone kancane fil ismi ing dalem oleh nampa dosa. Kalau ada tetangga belum bisa bab wudu, kita sudah bisa bab wudu kok tidak mau menerangkan pada tetangga itu, maka kita yang sudah tahu ikut menanggung dosanya. Halo, oh teniku, mulane ampun ayem-ayem. Sampai wacara mangke, wal asri mangke rak ngoten. Wal asri innal insana lafi khusrin. Yang tidak khusrin 4. Illalladzina amanu wa amilu as-solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Semua manusia berada pada kerugian yang sangat besar kecuali orang 4. 1, orang mukmin. Illalladzina amanu wa amilu. Amilu itu punya ilmu dilaksanakan. Iku wa amilu. Yang nomor 3 ikhlas. Wa amilus sholihat itu yang ikhlas. Apa ketika beramal sampai ikhlas sudah selesai tanggungannya? Belum. Ada yang nomor 4, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Punya kepedulian amar ma'ruf nahi mungkar. Itu baru tidak khusrin, Pak. Baru keluar dari lingkaran kerugian. Kalau sudah sampai pada syarat nomor 5, ternyata beramal dengan ikhlas itu sendiri masih mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan dari apa? Dari tuntutan tetangga. Maka hal seperti itu sebetulnya harus kita pikirkan dan harus kita laksanakan. Saya merasa bisa membaca Fatihah, maka saya punya tanggung jawab mengajarkan Fatihah pada yang lain. Begitu seterusnya.
Qala wallahu a'lam. Wonten ingkang tanglet monggo 5 menit satu pertanyaan. Boten enten. Non? Boten enten nggih? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allimna ma yanfa'una wanfa'lana ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu li arwahil madhkurin fi hadzal majlisil mubarak. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum wa naqihim minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.